Apakah ada mahasiswa yang meskipun sudah menyelesaikan skripsinya, tapi dia lolos dan tidak menjalankan sidang skripsi? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, nonton video-video saya yang lain secara full, biar nanti pesan-pesannya yang saya sampaikan itu nyampe langsung ke kalian ya. Jadi jangan lupa juga menyalakan tombol loncengnya, biar nanti video terbaru dari saya Anda dulu yang mungkin akan menerimanya. Nah, video kali ini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang terkait dengan mungkin dia mendengar di salah satu teman-temannya atau di teman-teman yang lain di kampus-kampus yang lain. Dia beranggapan atau dia bertanya bahwa kok teman saya itu dia tidak maju sidang skripsi dan langsung dinyatakan lulus. Enakan yang semacam itu. Pertanyaannya adalah, apakah ada mahasiswa yang semacam itu yang dia meskipun sudah menyelesaikan penelitiannya, dia tidak akan menjalankan sidang skripsi? Seperti apakah mahasiswa-mahasiswa seperti itu? Nah, jadi saya pun pernah mengalami ataupun pernah bertemu dengan salah satu mahasiswa yang juga tidak menjalankan sidang skripsi meskipun dia itu adalah sudah menyelesaikan penelitiannya. Seperti yang Anda ketahui ataupun yang mungkin Anda lihat di berbagai macam mungkin di kampus saudara ataupun dari YouTube yang lain ataupun YouTube saya, itu seyogyanya ya, ketika mahasiswa sudah menyelesaikan skripsinya atau menyelesaikan penelitiannya dan membuat skripsinya sudah selesai, maka langkah selanjutnya itu adalah sidang, kan seperti itu. Tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang meskipun dia sudah menyelesaikan skripsinya, tetapi dia lolos dari sidang skripsi dan sudah dinyatakan lulus, bahkan mendapatkan nilai A langsung. Ya, nah mahasiswa-mahasiswa semacam ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya tupoksi pekerjaannya itu bisa dikatakan melebihi ambang batas dari apa yang sewajarnya dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, kok bisa dia mendapatkan privilege ya semacam itu? Jadi seperti hak istimewa, dia tidak menjalankan sidang. Tetapi yang perlu Anda ketahui, adik-adik ketahui, bahwa dia sebenarnya jauh lebih, mungkin perjuangannya jauh lebih keras dibandingkan saudara, sehingga dia bisa lolos dari sidang skripsi tersebut. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Nah, mahasiswa tersebut adalah, yang perlu saudara ketahui itu, hasil dari penelitian saudara itu adalah harus menghasilkan yang namanya artikel ilmiah. Entah itu nanti ditulis oleh dosennya ataupun saudara yang menulisnya, kemudian bimbingan tentang artikel ilmiah itu yang nantinya akan dipublikasikan di jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional. Nah, itu semuanya tergantung lagi kepada apa yang akan terjadi atau yang menjadi kebijakan di jurusan masing-masing. Kenapa saya bilang di jurusan masing-masing? Karena meskipun satu universitas, itu kebijakan antara jurusannya berbeda ya. Contohnya misalnya seperti di kampus saya di Fakultas Teknik, mungkin saja bagi mahasiswa yang mampu mempublikasikan penelitiannya, artikelnya di jurnal nasional ataupun bahkan internasional, itu sudah dia tidak atau dia sudah mendapatkan hak privilege bahwa dia sudah tidak boleh atau tidak usah mengikuti sidang skripsi ya, semacam itu. Tetapi di jurusan yang lain di kampus yang sama, di kampus saya, mungkin meskipun dia sudah publikasi, dia harus juga masuk ataupun sidang skripsi, atau bahkan publikasi bukan merupakan suatu kewajiban. Nah, yang perlu adik-adik ketahui sebenarnya untuk skala S1 di Indonesia itu kebanyakan itu adalah
tidak mensyaratkan mahasiswanya itu untuk mempublikasikan artikelnya yang merupakan hasil dari penelitiannya itu. Nah, itu selanjutnya itu adalah tugas dari dosen pembimbingnya. Semestinya semacam itu. Beda kalau sudah yang S2 sama S3 ya, beda. Ya, kalau S2 juga itu sudah merupakan suatu kewajiban, tetapi S1 itu bukan merupakan suatu kewajiban. Nah, apa yang didapatkan oleh mahasiswa yang mendapatkan hak privilege untuk dia tidak boleh atau tidak usah harus mengikuti sidang skripsi itu, nah dia ini sudah menghasilkan publikasi ya, jurnal. Dia mempublikasikan hasil penelitiannya itu di salah satu jurnal. Nah, mungkin kalau kebijakan kampusnya atau kebijakan jurusannya itu adalah cukup di jurnal nasional yang terakreditasi, nah itu mungkin menganggapnya bahwa mahasiswa tersebut sudah tidak perlu harus mengikuti sidang. Nah, tetapi ada juga yang mungkin dia melebihi dari itu ya, misalnya dia mampu mempublikasikannya ke jurnal internasional. Nah, yang semacam itu waduh, itu bukan hanya ini ya, dosen pembimbingnya pasti senang ya semacam itu. Jadi kenapa demikian? Karena itu adalah hasil usaha kerja keras dari dosen pembimbing dan mahasiswa tersebut ya. Nah, itu yang, nah kalau Anda mau mengikuti jejak kayak seperti mahasiswa tersebut, nah Anda mungkin bisa bertanya dulu ke jurusannya ya. Jangan sampai misalnya Anda sudah woyo-woyo atau sudah kerja keras untuk menghasilkan jurnal, tapi pada akhirnya juga harus sidang skripsi. Nah, jadi alangkah lebih baiknya, memang tidak ada salahnya kalau saudara menghasilkan artikel, tidak ada salahnya. Nah, itu akan melatih saudara untuk bagaimana kita menulis yang baik dan benar, tatkala misalnya saudara akan melanjutkan ke studinya yang lebih tinggi lagi, misalnya S2 ataupun S3. Nah, semacam itu. Tetapi yang perlu adik-adik ketahui bahwa S1 itu tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan untuk menghasilkan sebuah artikel ilmiah itu ya. Kalaupun itu diwajibkan ya kebijakan dari masing-masing kampusnya, tetapi untuk syarat lulus saya kira enggak ya. Untuk S1 itu yang penting SKS-nya terpenuhi, mereka sudah menjalankan sidang skripsi, sudah melakukan penelitian dan menjalankan sidang skripsi, nah itu sudah cukup ya. Nah, berbeda mungkin dari universitas-universitas yang lain, mungkin ya patokannya adalah untuk lulus dia harus publikasi. Nah, beda lagi ceritanya kalau yang semacam itu. Tapi secara garis besar apa yang ada di kebanyakan di universitas di Indonesia itu adalah tidak mewajibkan ya, untuk khususnya untuk yang S1. Nah, itu yang terpenting bahwa saudara harus ketahui itu. Jadi kalau misalnya kampusnya mewajibkan publikasi, mending Anda kejar itu. Mending kejar itu, karena saya yakin ketika Anda sudah tercapai publikasi, pasti Anda tidak akan mendapatkan atau tidak akan menjalankan sidang skripsi ya. Jadi begitulah. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain yang sudah komentar di video-video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.